kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Mencuri sapi di kawasan Transmigrasi Merauke, 3 orang dibekuk polisi. Mabuk dan robek bendera merah putih di Mimika, 5 pemuda diringkus polisi. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan pelajar ikut karnaval budaya di Merauke. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua di 13 TPS yang berada di 5 kabupaten dan 1 kota. Bawaslu beralasan di TPS tersebut terjadi pelanggaran dan ketidakcakapan kelompok penyelenggara pemungutan suara. 5 daerah itu yakni Kabupaten Jayapura dengan 4 TPS, Sarmi 1 TPS, Mambramoraya 4 TPS, Kepulauan Yapen 1 TPS, dan Kota Jayapura 3 TPS. Bawaslu menemukan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari sekretaris PPS yang membuka kotak suara sehari sebelum pemungutan suara ulang, pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, dan pembagian surat suara kepada saksi hingga mobilisasi massa ke TPS. Ada berkaitan dengan kesalahan prosedur, membuka kotak suara tersegel itu sebelum hari H tanggal 6 Agustus itu 1. Kemudian ada misalnya ada pembagian sisa surat suara. Lalu kemudian ada penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang pengguna hak pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga misalnya ada mobilisasi massa ke TPS yang kemudian itu menjadi dasar rekomendasi teman-teman di tingkat PPD, di tingkat Pandis kepada PPD di masing-masing kabupaten kota yang tadi sudah disebutkan oleh saya berkaitan dengan rekomendasi yang sudah disampaikan. Bawaslu memberikan waktu pelaksanaan pemilihan suara ulang di 13 TPS maksimal 10 hari sejak 6 Agustus. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini KPU melakukan proses rekapitulasi pemungutan suara ulang di Provinsi Papua. Dari 8 kabupaten, KPU Kabupaten Supiori yang pertama menyelesaikan pleno rekapitulasi di Aula KPU Papua di Jalan Holtekam Hamadi pada hari Selasa. Berdasarkan formulir rekapitulasi, pasangan nomor urut 2, Matius Fakiri Arya Kurumaropen, unggul tipis 2 suara dari lawannya Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma. Pasangan calon nomor urut 2 meraih 6.791 suara, sedangkan lawannya pasangan nomor urut 1 meraih 6.789 suara. Dari selisih suara yang tipis ini, bisa terlihat Supiori sebagai salah satu daerah paling krusial dalam peta pemungutan suara ulang Papua. Persetujuan kita semua di hari ini dan juga ada yang tidak menyetujui, tapi rapat di hari ini untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh teman-teman di Kabupaten Supiori, kami sahkan. Dengan perbedaan suara yang tipis, Kabupaten Supiori bakal menjadi titik penambahan suara dalam perselisihan hasil pemungutan suara ulang Papua yang kini sedang dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis, koperasi desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis berjalan di Papua Tengah. 2 menteri bersama Kepala Badan Gizi Nasional serta Kepala BIN mendatangi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kedatangan 4 pejabat itu untuk membangun Papua Tengah melalui berbagai program strategis, mulai dari makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga transformasi ekonomi kampung terpadu. Menteri Desa, Menteri Koperasi, serta Kepala BGN dan Kepala BIN berdialog dengan kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan ormas di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan program MBG masih belum berjalan maksimal karena berbagai kendala. Ini kebangkitan baru untuk bagaimana kita kembangkan Koperasi Merah Putih dan juga makanan bergizi dan program-program strategis lainnya di tanah Papua mulai dari Nabire. Dan saya pikir semua sudah antusias dan Bapak Menteri juga luar biasa dengan semua. Tadi sudah kasih rumah masyarakat, sudah kasih beberapa program yang lain ke masyarakat sekaligus. Artinya bahwa negara hadir untuk membangun Indonesia dari tanah Papua ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat merealisasikan MBG dengan target yang sudah tercapai 25%. Ia menegaskan penggunaan bahan baku lokal akan diperkuat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jadi dari segi presentasi ini paling tinggi di Indonesia karena sudah mencapai 20%. Kalau berbasis kuota penduduk dibagi yang dilayani. Tetapi kami sadari bahwa di Papua ini daerahnya terpecah-pecah, terpencil-pencil gitu. Dan saya dengar tadi di Papua Tengah saja ada 1.215 kampung. Secara umum di Papua ada 7.000, jadi kami ingin menjangkau seluruh kampung tersebut. Jadi nanti mekanisme pelayanannya tetap dibawa oleh Kepala SPBG ke kampung-kampung. Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat rekor sebagai provinsi pertama di tanah Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa kelurahan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengapresiasi pencapaian ini dan berharap koperasi menjadi motor penggerak ekonomi hingga ke pelosok. Jadi Koperasi Merah Putih ini program yang memang untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan kemajuan bagi warga dan masyarakat Papua. Karena Indonesia maju, tidak boleh ada yang tertinggal. No one left behind. Jadi semuanya harus maju. Karena itu kita ingin menjadikan Koperasi Merah Putih di Papua ini sebagai alat untuk kemajuan bersama. Karena kita ingin Papua yang maju berfondasi, berlandaskan keadilan sosial. Menteri Desa Yandri Susanto menambahkan dana desa di Papua Tengah mencapai hampir 6,5 triliun rupiah per tahun. Sehingga pembangunan kampung di Papua Tengah adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan Indonesia. Nah, semoga dengan bantuan ini atau program ini dari kampung-kampung atau desa-desa di Papua bisa mandiri dari sisi ekonomi, terutama untuk memasok bahan baku makan siang bergizi. Nah, nanti juga akan kolaborasi antara MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Di samping memang dana desa sangat besar di Papua, ya. Kalau seluruh Papua tadi kan hampir 6,3 triliun setiap tahun. Termasuk di Papua Tengah saja 1,1 triliun. Nah, ini mungkin kami tadi minta dengan Bupati, kemudian seluruh stakeholder untuk mengawal ini semua. Sehingga dana rupiah rupiah itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua. Kepala Suku Nabire Melkisedek Rumawi mengapresiasi program MBG yang dinilai memberi manfaat besar bagi anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan siap memimpin di masa depan. Visi nasional ini baik sekali agar pelayanan kepada khususnya masyarakat adat, anak-anak adat yang akan dipersiapkan ke depan sebagai generasi muda Papua, generasi muda untuk bangsa Indonesia, terus dari segi gizi agar mereka bisa menjadi sehat untuk bisa menikmati pendidikan dan besok bisa memimpin dalam bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai bersama. Warga Nabire juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Puluhan lansia memeriksakan diri di tenda khusus yang dibuka oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Warga senang karena pemeriksaan dilakukan secara gratis. Dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah karena sudah memberi kesempatan untuk bisa masyarakat yang kurang mampu bisa berobat di sini. Ya, untuk pemerintah ya, Mama minta ya harus ada pelayanan seperti begini. Bukan untuk orang Papua saja, untuk kita semua non Papua, orang Papua semua
obat gratis begini. Juga salah satu masyarakat yang menerima bantuan ini, dan kalau mau dibilang saya salah satu anak yang yatim piatu. Jadi tanggapannya untuk kami keluarga sangat membantu sekali mendapatkan manfaat ini yang dikasih gratis untuk kami masyarakat yang memang membutuhkan. Kepala BGN bersama 2 menteri dan kepala BIN juga memulai pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Provinsi Papua Tengah yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah.